Ustadz Abdul Somad yang kami banggakan, mantap. Pak Ustadz adalah asli orang Riau. Maksud Allah? Kalau aku dari tadi pakai bahasa Betawi, lah 70 menit bahasa awak ditanya juga kan? Bagaimana Ustadz kalau jadi gubernur Riau dari jalur independen? Ambo kalau sampai Ambo mendaftar gini, itu yang Ambo khawatirkan, menang Ambo Tuhan. Masalahnya Ambo tak punya bakat politik. Ambo biarlah Ambo menjadi guru saja. Di UIN Ambo mengajar, di masyarakat Ambo menjelaskan halal haram makruh mubah. Kalau ada orang berkelahi antar mazhab, Ambo jolehkan iko Hanafi, iko Maliki, iko Hambali, iko Syafi'i, itu saja. Ada pun orang yang layak, masih ada anak kemanakan awak yang punya bakat politik, maka esok 2008 boleh bulan Juni awak pilihlah. Contoh orang Kabupaten Kampar berhasil memilih bupati yang pilihan tepat. Iko esok awak ambil kote, awak coblos Ambo Abdul Somad dengan atas nama Allah memilih orang Iko layak jadi gubernur awak 5 tahun yang akan datang. Cucuk lah, tak matonya, tak telinganya. Istikharah dulu malam-malam, dengar informasi, pandang elok-elok, pikir dan renungkan, pilih. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Yang mana yang dipilih? Gambar Iko Pak Ustaz. Iko yang dipilih, iya. Apa ibu pilih Iko? Asal setiap malam tahajud, itu kenapa? Asal pojok mata fotonya nampak. Apa? Inilah membawa Yasin 3, jilbab 2, rebana 1 set. Ya sana nazillah la. Waktunya datang potang, banyak pula dana turun, 25 juta bantuannya untuk majelis taklim. Dari mana? Entahlah. Tapi yang jelek, waktu kami menyanyi itu tak boleh pakai proposal. Apa itu pakai proposal? Tak ada PT. Ikut cukup satu lagu. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, Pak Ustaz minta doanya semoga Allah melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Amin. Doa agar saya segera dipertemukan dengan jodoh saya. Oh, pandainya. Dikirimnya Pak dulu. Anak kedua itu baru hebat anak muda gitu. Atau sudah itu baunya bertanya, apa hukum seorang anak gadis bekerja sebagai tata rias pengantin? Kojo uang tata rias kok Arab. Yang pertama, mencabui, mencukur bulu mata. Itu bulu apa? Alis mata. Oh, diambilnya pisau silet. Wah, hilang keluar tu ibu. Sesudah itu baru ditulisnya pakai spidol. Oh, haram. Tapi kalau yang Islami tidak ada mau ubah-ubah, sekedar kebetulan calon pengantin tadi habis sakit, mukanya pucat. Kalau tidak dipakai bodak, orang menengok inyong macam sundel bolong. Maka dipakailah bodak sekedar untuk pewarna saja, dikasih boleh. Membuat muka tidak normal menjadi normal boleh, tapi yang normal menjadi abnormal. Biru, hijau. Nah, ini tak usahlah. Berhentilah jadi perias. Carilah yang pekerjaan halal barokah. Walaupun duitnya banyak, tidak ada barokahnya. Awak kan ini itu nanti cari barokah. Saya seorang pemuda ingin berdakwah di penjuru dunia. Mantap. Tapi speaking dan wawasan saya tak sebagus Ustaz Ambo. Tidak pandai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kalau kulis dan persemen. Belajar bahasa Inggris di UIN Suska, 6 SKS bahasa Arab, 6 SKS bahasa Inggris,
Win Suska to world class university. Ambo pertama masuk ke UIN, comel. Dek aku bahasa di UIN, bahasa Arab, bahasa Inggris, luar biasa. Begitu masuk bahasa Jawa, aduh. Bahasa ini tergantung keberanian kita saja. Oleh sebab itu maka anak-anak muda pelajari bahasa. Penting. Saya mau ambil bahasa Inggris, Pak Ustaz. Mantap. Saya ingin seperti Ustaz, speakingnya, wawasannya, bagaimana tips dan triknya Pak Ustaz. Kalau mau ikut, ikutlah Ustaz yang ngomongnya terarah, pakai public speaking, pernah juara, itu ikut. Saya tak usah ikut. Ada Ustaz yang berwibawa pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ikut. Nyo ada khusus public speaking namanya. Public orang banyak, speaking bercakap di muka orang banyak. Itu ada khusus. Aku sampai kini tidak pernah ikut public speaking. Jadi yang diikut itu yang ngomongnya tertata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lampunya tinggi. Nah, ada Ustaz Mustafa Umar itu pernah penceramah terbaik se-Indonesia. Makanya coba kalau tengoknya ceramah, tenang, suara tak terlalu tinggi. Aku dulu pernah bicara. Assalamualaikum para pendengar sekalian. Oh, ternyata tidak bisa ikut gaya. Coba sekalian. Bagus. Bagaimana hukumnya makmum yang tak ikut imam ketika kunut? Makmum jahil bin goblok. Imam dan paling tua Hanafi, dan nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Dan tak berkunut subuh Hanafi sama Hambali. Nah, gaya metal. Dan tak berkunut subuh Hanafi sama Hambali. Maka di Mokkah tak ada kunut subuh. Dek Raja Mokkah Salman itu mazhabnya Hambali. Itu sebab Mokkah tak ada kunut. Mau di Mokkah 35 malam Pak Ustaz. Tak ada kunut subuh. Itu nampaknya kunut orang selalu dia membuat-buat. Mokkah ke mazhabnya Hambali tuan. Sejak bila Mokkah bermazhab Hambali? Sejak naik King Abdul Aziz tahun 1924. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Kalau Syarif Husain itu mazhabnya Syafi'i. Dikudetanya, berbaliklah Mokkah itu jadi mazhab Hambali. Baru 7 kerajaan mazhab Hambali itu. Namanya kini Salman. Salman kok menggantikan abangnya namanya Abdullah, menggantikan abangnya namanya Fahad, menggantikan abangnya namanya Khalid, menggantikan abangnya namanya Faisal, menggantikan abangnya namanya Suman, menggantikan ayahnya namanya King Abdul Aziz. Itu Hambali. Maka kalau awak bermazhab Hambali, imam awak bermazhab Syafi'i, kata Imam Hambali, datang orang menjumpai Imam Hambali. Hambali dia, ambo ikut Imam Hambali tak berkurang. Ya, bagaimana kalau Imam Abu Syafi'i? Kata Imam Hambali, angkat tangan, ucapkan Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai situ aja amin. Sisanya tak diaminkan. Dan 5 berdoa, sisanya itu bukan doa. Sana pujian. Baiklah kata kau tiwal yang untuk ada baiknya boleh jadi rumah walid pada yang cuma ada. Kalau hafal, kalau tak hafal, cuma ada ya Allah. Bagaimana sejarah riwayat adanya kunut? Ada yang bilang kunut itu hanya untuk kutukan pembantaian penghafal Quran. Nabi mengirim ustaz-ustaz, dai-dai. Datang orang Bani Usayyah, Bani Re'il, Bani Zakwan, dibunuhnya lah ustaz-ustaz tadi.
mati ustaz-ustaz itu mati syahid, maka Nabi mengangkat tangan selama sebulan membaca kunut nazilah laknat. Allahumma an Ra'il, Allahumma an Usayyah, Allahumma an Zakwan, laknat Bani Ra'il, laknat Bani Usayyah, laknat Zakwan yang sudah membunuh ustaz-ustaz. Itu asal muasalnya kunut nazilah. Tapi kata Imam Syafi'i dalam Al-Qur'an, sebelum mati ustaz itu Nabi sudah membaca doa kunut subuh. Ketika meninggal ustaz-ustaz itu, kunut subuh ditambahnya laknat. Summa tarokahu, sesudah 1 bulan ditinggalkannya. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, bukan kunutnya ditinggalkannya, meninggalkan laknat. Kunutnya tetap lanjut, laknatnya tidak ada lagi. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Nah, kok ambo kalau jadi imam subuh, ambo tetap baca doa kunut subuh. Tapi kalau ambo ceramah di Masjid Muhammadiyah, orang Muhammadiyah menyuruh ambo maju jadi imam, kenapa Ustaz tak mau? Aku tak ingin membangkitkan khilafiyah. 2 tahun aku ceramah di Masjid Muhammadiyah, jalan paus. Sekalipun aku tak pernah maju jadi imam. Kenapa? Aku kalau baca Fatihah, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu orang Muhammadiyah bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Aku tak ingin membangkitkan khilafiyah. Selama masih dalam empat mazhab, ambo biar. Tapi dari masjid ambo mesti yang mau pakai kunut, karena ambo berpegang pada mazhab Syafi'i. Sudah ambo tulis dalil-dalilnya dalam buku 37 masalah populer. Download gratis.